Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau mereview ini charger baterai untuk ukuran triple A ya, kayak gini, triple A atau double A, 2A. Ini saya beli online, harganya sekitar 60 ribuan atau ya. Lupa saya, padahal baru datang ini barangnya. Sekitar segituan lah, plus baterainya ya. Terus di datanya ini, kalau kita lihat di datanya, dia bentar. Nah, di datanya ini saya baca, ini saya tidak tahu apa tulisannya ya. Untuk voltage rating untuk AC-nya 220 ya, 50 Hz. Nah, kemudian ini keluarannya mungkin ya. Jadi 150 mA untuk yang tipe AA ya. Untuk yang triple itu 130 mA. DC 1,2 volt. Ya memang keluarannya, tapi kalau saya ukur unload ya, tanpa ada baterai, itu tadi sekitar 2,7 volt. Nah, ini nanti kita akan ukur menggunakan baterai ini ya. Ini baterai apa ini? Sama sih, satu manufaktur ini. Nikel ya, dari NI apa sih? Nikel kadmium ya. Tadi kalau saya sempat ukur ampernya, dia hanya sekitar 100 mA keluarannya. Kita tes ya menggunakan multimeter. Oke, coba kita lihat amperage-nya, berapa miliampere yang masuk. Nah, bisa kita lihat di multimeter tuh ya, sekitar 98, 99, 100 miliampere lah, rata-rata 100 miliampere. Itu kemampuan dari charger ini untuk melakukan charging pada baterai di apa ini, double POW, fokus double POW, dimana dia ratingnya adalah 900 mAh. Ya cukup lama untuk ngisinya nih ya. Saya coba dulu aja, nanti ini saya coba charging 44-nya ini, 44-nya baterai ini. Saya kurang tahu juga indikatornya ini nanti kalau penuh itu bagaimana. Ini kan pakai LED ya, jadi pada saat dia charging dia nyala. Mungkin pada saat sudah full ini mati ya LED-nya. Saya kurang tahu elektrikalnya di dalam ya, memang perlu dibuka. Oke, ini saya coba untuk melakukan charge baterai triple A ya, triple A. Ini indikatornya sih nyala sebenarnya. Coba saya matikan ini. Nah, ini indikatornya kelihatan ya, flicker di LED-nya. Jadi ini pada saat saya gunakan charging tadi itu sekitar 11 jam, 11,5 jam, ada 4 baterai di sini. Ini 2 sudah masih nganggur, ini sudah di-charge sih. Yang 2-nya saya taruh di MOS ini. Sampai 11,5 jam itu indikator tetap nyala. Saya kenapa 11 jam? Karena saya mengikuti aturan main yang ada di sini. Aturan perhitungannya dia akan mintanya ini. Oh, ini meskipun pakai tulisan Cina gini, saya tahu artinya akhirnya. Pakai Google Lens ya. Jadi keluar. Nah, ini perhitungannya kapasitas baterainya dikalikan 1,25 dibagi arus yang dideliver oleh ini si ini. Nah, kemarin waktu saya ukur dia 100 mA. Sementara di sini terteranya 130 mA untuk baterai tipe triple A. Ini kan triple A ya. Tapi itu sampai 11,5 jam. Ini indikator tetap nyala, baterainya panas, ininya juga panas. Akhirnya saya lepas. Nah, kita ukur coba
voltage-nya ini. Nah, di situ kan terlihat 1,346. Ini setelah saya charge selama 11,5 jam. Ya. Nah, ini akhirnya saya jadi pengen nyoba lagi. Kalau misalnya ini saya charge dua kayak gini, dua baterai saya charge bersamaan, berapa deliver current yang arus yang di deliver ke baterai ini ya untuk melakukan charging. Oke, kita akan lihat kalau kita menggunakan ini, saya menggunakan dua baterai ya. Bismillah. Nah, di situ jadi 68,4 mAh. Ya, kemarin kalau satu baterai itu 100 mAh. Ini dua baterai di sekitar 68,6 mAh. Ya, berarti kalau nambah lagi ya berarti akan lebih kecil lagi deliver current yang di drive ke masing-masing baterai untuk di charge. Ini makanya yang terjadi kemarin chargingnya lama, cuman oke lah lama, hanya saja sampai pada 11 jam itu ini panas, baterainya juga panas, jadi akhirnya saya lepas. Ya mungkin wajar sih kalau chargingnya baterai panas gitu ya, tapi kemarin kok panasnya tuh tidak rata, hanya dari daerah sini aja, karena sudah melampaui 11 jam sesuai dengan penghitungannya. Ya saya lepas tanpa menunggu indikator ini mati. Ya sudah, cari amannya aja lah. Ya untungnya saya tidak menggunakan ini NiMH ya, jadi bukan lithium. Kalau lithium kan harus protektif, bener, ada proteksi terhadap adanya overcharging. Lithium ini sangat sensitif kalau ada overcharging. Oke, kalau saya gambar sekilas ya tentang skematiknya, jadi cuman gini aja sebenarnya isi dari charger ini ya. Jadi hanya ada satu dioda ini untuk memblok ya. Dia ini sepertinya prinsip kerjanya ini sudah diturunkan di sini, jadi kepada voltage sudah diturunkan oleh transistor trafo ya, dari trafo. Nah, kalau kita lihat di osiloskop ini, nah kita lihat ya, output dari trafo dia sinusoidal, di situ VRMS-nya 5,4 ya. Saya tidak yakin benar mengenai akurasi voltage-nya ya, tapi kalau sinyal sinusoidalnya bisa kita lihat di situ. Nah, ini osiloskop ada di sini ya, saya hubungkan. Artinya gini, ketika dia positif, nah, pada saat positif charging yang terjadi adalah di sini. Ya, jadi ini dua baterai yang dicas, nah, di sini ada LED, sehingga LED-nya nyala. Makanya kemarin LED-nya flicker ya, kalau kita lihat di video, ketika melakukan charging kan terlihat flicker ya. Ya, karena ini bergantian sebenarnya, pada saat positif dia ini yang di-charge, arus mengalir ke sini, kembali ke ini negatif. Ini jelas tidak terjadi charging karena pada saat dia positif ini diblok ya. Reverse. Nah, pada saat berbalik yang ini positif ini negatif, baru ini yang di-charge. Nah, ini dua resistor ini saya tadi mengukurnya terbaca di multimeter 7 ohm, tapi kan dia terbacanya ketika dalam kondisi dalam kondisi ada di sirkuit, mungkin kira-kira sekitar 5 ohm ya. Saya tidak tahu nih kenapa dikonfigurasikan seperti ini, tapi ini kalau untuk lithium saya tidak recommended ya, sebaiknya jangan, mending nickel metal aja kalau lithium, karena dia tidak ada overcharge protection ya. Kalau nikel metal mungkin masih aman lah nih, ke nikel kadmium atau yang metal hydride itu ya. Nah, seperti ini sebenarnya skematik yang bisa saya lihat ya. Mudah-mudahan tidak ada yang salah
ketika saya melakukan tracing terhadap komponen yang ada di sini. Nah, ya kadang-kadang barangkali ada yang saya kurang teliti atau gimana. Tapi secara prinsip mudah-mudahan benar ini ya yang saya gambar, sehingga analisanya juga bisa kita lihat di sini. Ya gimana ya? Ya kayak gini lah ini. Intinya isi dari charging ini, kita tidak bisa berharap lebih namanya charger murah ya. Jadi cuman gini, secara safety tidak safety sih, karena tidak ada fuse, tidak ada pengaman ya, tidak ada feedback, protection feedback untuk kalau charging sudah penuh. Nah, terus ini sinyal pada saat sebelum ini ketika tidak ada baterai ya. Jadi yang saya ambilkan ini sinyal dari dua masukan ini dari keluaran transformer. Ini jadi bisa kita lihat di sini bahwa terjadi osilasi. Ya. Ya, harusnya kalau mau kita lihat rectifyingnya ini hanya satu cycle ya di sini, itu bisa kita lihat. Osiloskop bisa kita pindah, tapi dalam keadaan baterai terpasang. Ini cuman susah ini masangnya baterainya kalau dalam kondisi kayak gini. Tapi dari sini sudah setidaknya bisa kita duga bagaimana cara kerjanya. Makanya ya yang aman-aman ya pakai nikel metal ini. Oke, seperti itu yang bisa saya infokan. Mudah-mudahan jadi informasi yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.